Inovasi, inklusi, dan implementasi. Pada Bapak TGB, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallah wa sadaqah habibul karim. Wa ala dzalika masyahidin wa syakirin alhamdulillah. Akhil aziz Dr. Ki Haji Mukhlis Muhammad Hanafi, Sekretaris Jenderal Munazamah Aulia Indonesia sekaligus pembina Asosiasi Tuli Muslim Indonesia, dan sahabat saya Dr. Denny dan Ustaz Mustafa yang saya hormati, dan seluruh saudara-saudari, saya panggilnya adik-adik saja ya, adik-adik saya hadir pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya menyampaikan syukur dan takdir, yaitu apresiasi kepada Dr. Mukhlis Muhammad Hanafi, yang juga baru tadi saya dengar bahwa syarat ini melalui perjuangan. Jadi perjuangan yang kalau saya mengambilnya dari apa yang saya dengar tadi adalah ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menempatkan kita di tempat-tempat tertentu di waktu-waktu tertentu, itu semuanya adalah kehendak untuk kita berdakwah. Jadi beliau dipindah-pindah ya, dari Lajnah, dari kemudian ke Basnas ya. Itu ternyata merupakan satu alur untuk kemudian hari ini bisa hadir Mushaf Syarat ini. Kalau tidak di Basnas mungkin tidak ada Mushaf Syarat ini, tidak dipermudah. Mungkin konsepnya ada, tapi yang mencetaknya mungkin tidak ada. Nah, beliau sampaikan tadi ternyata perhatian kepada saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan pendengaran itu tidak sama di banyak tempat. Ada yang peduli dengan kita. Jadi saya sampaikan terima kasih Dr. Mukhlis, saya sampaikan terima kasih Dr. Denny Mustafa yang membersamai dan sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Untuk kita semua, bapak-bapak, saudara-saudara serta adik-adik sekalian, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah hasab, sesuai dengan kemampuan kita. Tadi saya sampaikan ayat ya, li tubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Jadi tugas utamanya Rasul setelah Rasul wafat diteruskan oleh para ulama untuk tubayyina, menjelaskan tentang isi Al-Quran. Nah tentu menjelaskan tentang isi itu bermula dan kita membaca. Jadi membaca itu adalah proses yang tidak terpisahkan dari tadbir. Maka tugas dari kita adalah bagaimana untuk semua umat Islam dalam keadaan yang berbeda-beda, al-khilqah yang berbeda-beda, ada yang sempurna, alhamdulillah, mungkin sudah besar dari kita, alhamdulillah, syukur. Tapi juga ada khilqah yang ada keterbatasannya, termasuk yang tidak bisa mendengar dengan baik atau apapun. Bahasa kita adalah ini. Nah, bagaimana tadbir Al-Quran kepada mereka? Itu tugas kita. Lalu dalam ayat yang lain yang saya sampaikan tadi juga, walaupun yassarna Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memudahkan Al-Quran. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk memudahkannya Allah untuk orang yang tuli? Nah, karena Allah dalam ayat ini menggunakan kata kami, itu artinya adalah juga moral obligation, itu kewajiban kepada kita untuk ikut dalam proses yasarnya. Jadi kalau Allah menyampaikan dengan itu biasanya ada proses manusiawi yang tidak diikuti. Jadi kalau penciptaan Nabi Adam, kholaqtu biyadayya, ya karena memang Allah sendiri. Tapi kalau manusia, walaupun kholaqnal insan, maka ya ada bapak ibu,
yang proses percampuran itu melahirkan manusia. Jadi walaupun sama Quran dan Zikir ini harusnya menjadi pengingat bagi kita. Bagaimana kita bisa ikut dalam proses untuk tafsir Quran. Untuk orang yang tuli, bagaimana saudara kita yang punya keterbatasan ini membolehkan bagi mengakses Al-Quran. Kita harus ikut dalam proses itu kalau kita mampu. Nah kebetulan kita mampu, maka wajib. Kalau yang nggak mampu, ya wajib. Gitu. Jadi memang kewajiban terhadap Al-Quran itu bergantung dari imkaniyat, tergantung dari ahwal, ya, tergantung dari zuruf, ya, situasi, latar belakang dan kondisi masing-masing. Nah, adik-adik di sini saya yakin punya latar belakang yang memungkinkan adik-adik semua untuk ikut dalam proses bagaimana Al-Quran ini bisa dipahami, bisa dibaca, bisa diakses oleh saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan. Karena itu workshop ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang vital. Bagi kita mungkin ini satu dari sekian banyak program, tapi bagi saudara-saudara kita yang tuli, inilah harapan mereka. Inilah harapan mereka untuk bisa menikmati indahnya Al-Quran, untuk bisa menikmati kebesaran dan kemuliaan Al-Quran. Karena itu untuk adik-adik semua ikuti workshop ini dengan baik, ya. Karena ini sesuatu yang kalau bahasa saya bahkan ya, betul-betul ini fardu kifayah kita. Jadi kewajiban untuk mengajarkan saudara-saudara kita yang tuli itu adalah fardu kifayah untuk semua umat Islam di Indonesia. Kalau tidak ada yang menunaikannya, kita semua berdosa. Maka kalau dia menunaikannya, kita harus dukung, karena mereka menunaikan fardu kifayah. Bagi Al-Azhar, kenapa organisasi alumni ikut dalam kegiatan termasuk hari ini melaksanakan workshop nasional? Karena al-ihtimam li mahdudil imkaniyah, katakanlah ya, secara fisik, perhatian kepada saudara-saudara kita yang disabel itu merupakan salah satu prioritas di dalam dakwahnya Fadilatul Imam. Jadi Fadilatul Imam Akbar, pemimpin tertinggi Al-Azhar, sering menyampaikan kepada kami semua, para murid, bahwa Al-Azhar ingin menjangkau seluas-luasnya. Tidak boleh ada satu kelompok dalam umat Islam yang tertinggal dari akses terhadap ilmu agama. Kaum yang terpinggirkan, orang-orang yang tersulitkan oleh situasi dan kondisi untuk bisa mengakses, mendapatkan pendidikan keislaman, mendapatkan akses kepada Al-Quran. Nah, itu bagian dari perhatian. Semuanya harus dapat kesempatan yang sama. Jangan sampai di masa ketika istilahnya sudah 1500 tahun Nabi diutus, masih ada bagian dari umat Islam yang hukmuhum kahukmi ahli fatrah. Jangan sampai hampir seperti ahli fatrah, karena saking tidak bisa mengakses tuntunan agama. Termasuk saudara-saudara kita yang kulit. Kalau dalam rumusan para ulama kan al-asomu itu mukallafun hasba qadrihi faqatihi. Tetapi kalau dia tidak diberikan kemudahan-kemudahan, maka banyak sekali tuntunan agama yang tidak dapat diperoleh oleh itu. Kasihan. Tugas kita adalah menyampaikan tuntunan. Jadi jangan sampai seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai hampir-hampir seperti ahli fatrah gitu ya. Jadi situasi di mana seakan-akan tidak ada tuntunan, padahal ulama banyak, kita negara muslim terbesar, maka kegiatan ini menurut saya juga adalah satu penanda ya bahwa kita harus menjangkau saudara-saudara kita yang memiliki beragam keterbatasan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka workshop ini dengan manfaat untuk menyampaikan risalah Islam, menyampaikan keindahan Al-Quran kepada saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan. Kepada Allah Allahumma
الدين واجعله سببا لغفران الذنوب وستر العيوب ورفع الدرجات ودخول الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.